Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesempatan hingga pada kesempatan sore menjelang petang. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian hadirin ada dalam lindungan Allah, rahmat dan berkah Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi Maslam, data digitalisasi manajemen masjid. Alhamdulillah, satu kesempatan yang berharga bagi kita untuk bisa memahami dengan baik pengelolaan masjid tempat kita. Dalam hal ini Masjid Besar Ciparai menyambut baik kerjasama dengan Maslam Foundation yang sudah berpengalaman, saya kira, di dalam hal ini terkait dengan digitalisasi manajemen masjid, di mana untuk zaman sekarang tentu saja kita menyesuaikan kemajuan teknologi digital untuk banyak kepentingan yang bermanfaat dan maslahat. Atas nama DKI Masjid Besar Ciparai, mewakili Bapak Ketua juga sekaligus menyampaikan salam kepada Bapak-Bapak seluruhnya. Beliau tidak bisa hadir langsung turut serta dalam kegiatan ini, tapi sudah merespon tadi di dalam laporan yang disampaikan dan mendukung penuh terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat bagi kita, khususnya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan masjid-masjid yang kita bina di tempat kita masing-masing. Baiklah, barangkali kesempatan yang disampaikan, mohon maaf kurang lebihnya, supaya leluasa dari Mas Foundation menyampaikan paparannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah khairan jazaa pada Bapak Ustaz Nur yang telah menyambut dalam kegiatan pelatihan digitalisasi manajemen masjid ini. Dan kalau diketahui, alhamdulillah kita dalam kegiatan digitalisasi manajemen masjid ini akan disosialisasikan tentang aplikasi Maslam oleh 3 pemateri langsung. Pertama adalah pendiri dan Dewan Pembina Maslam, yaitu Bapak Srianto Masri. Selanjutnya pendiri dan Ketua Maslam, Bapak Sis Fityadi. Dan yang ketiga adalah pendiri dan Wakil Ketua Maslam, Bapak Setiabus. Dengan sehat. Dan Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan tetap semangat walaupun sore, karena manajemen masjid itu terasa sangat penting untuk diaplikasikan baik secara digital maupun secara asli nyata dalam kegiatan sehari-hari masjid. Untuk itu, marilah kita persiapkan niat kita untuk menerima ilmu dari para ahli aplikasi Maslam. Untuk itu yang terhormat, kepada pemateri saya persilakan untuk mengambil alih acara kegiatan pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak-Bapak, terima kasih pertama kami ucapkan kepada DKM MBC, Ustaz Umum dan jajarannya, dan para peserta pengurus masjid atau DKM di sekitar Masjid MBC. Kami ada di sini ingin berbagi informasi sebenarnya terkait Maslam, digitalisasi manajemen masjid. Sebenarnya
apa sih Maslam itu dan kenapa muncul Maslam. Jadi Maslam ini organisasi foundation nirlaba yang diprakarsai oleh para pengusaha IT, Pak. Jadi pengusaha IT di Bandung ini berkumpul bikin organisasi namanya Sitkom. Awalnya bergeraknya di bidang ya kita berkumpul, charity-nya itu memberikan bantuan kepada yatim piatu, mengadakan pelatihan dan seterusnya. Terus kemudian kami berpikir bahwa kegiatan menyantuni dan lain-lain itu banyak yang bisa melakukan. Komunitas sepeda, komunitas motor sering melakukan itu. Terus kemudian sesuai dengan background kami melihat ada beberapa permasalahan dari masjid. Ya. Berawal kebetulan kami ini juga pengurus masjid sehingga menemui kendala dalam proses manajemen masjid. Kemudian kita bikin apa itu Maslam, ya. Maslam tadi singkatannya itu Masjid Al-Alam, yaitu masjid seluruh dunia. Harapannya aplikasi yang akan kita bangun ini tidak hanya masjid di Indonesia saja, tetapi masjid seluruh dunia bisa menggunakan aplikasi ini, saling bersinergi untuk memberikan peningkatan peran dari masjid untuk melayani umat. Berikutnya yang tadi, kenapa tadi itu Maslam itu muncul? Ini kalau kita kumpulkan, samarikan itu kita menyebutnya ini ada 7 problematika masjid. 7, ini bisa bertambah bisa berkurang, ya. Ini yang kami identifikasi. Kami ini sudah pertama kali presentasi itu lewat Zoom. Kita coba tes apakah ada peminatnya atau tidak. Ternyata peminatnya banyak. Masjid yang sudah memakai Maslam ini. Nah, dari proses ini ada 7 problematika masjid yang kami identifikasi. Yang pertama, itu tertinggal secara teknologi, dikelola secara manual masjid ini. Jadi banyak hal yang dikelola oleh manual, laporan keuangannya manual. Ada yang ada yang tidak ada. Jadi secara teknologi, aset atau kekayaan masjid. Contohnya di tempat kami, Pak. Ini masjid ini sering beli aset, beli barang, tetapi barang itu ada di mana setahun 2 tahun berikutnya tidak teridentifikasi. Kemana itu barang yang sudah dibeli? Sebenarnya total keuangan masjid itu kalau dinilai masjid ini berapa sih? Aset tanahnya, bangunannya, dan lain-lain sebagainya. Total pendapatan infaknya per bulan, per minggu, per tahun, pertumbuhannya bagaimana, itu kurang bisa disajikan. Jadi tidak mengetahui kekayaan aset masjid ini. Kalau diketahui pun mungkin prosesnya panjang. Kita pengen tahu itu mengumpulkan dulu dari bagian mendata. Laporannya ada yang ditulis manual di kertas, mungkin ada yang sudah pakai komputer di Excel gitu. Tapi nanti prosesnya lama untuk mendapatkan itu. Kemudian masjid itu kadang juga tidak, problematika yang ketiga, tidak paham terhadap demografinya jamaah. Jamaah kita itu profilnya seperti apa sih? Jumlah jamaahnya berapa? Yang sudah bisa baca Al-Quran berapa? Yang sudah sholat berjamaah di masjid berapa? Dan lain sebagainya. Yang sudah berstatus haji berapa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita misalkan pengurus DKM ditanya, Pak, jamaah yang sudah jamaah kita ada berapa? Oh, ada 300. Berapa yang sudah sholat berjamaah di masjid? Mungkin berpikir dulu, gitu. Mungkin setelah ada yang langsung, kalau pengurusnya sangat akrab, intens gitu ya, oh 3 baris, 3 saf gitu. Berapa 3 saf itu, Pak? Berapa jumlahnya kira-kira? Terus target sasaran dakwah kita siapa itu? Kalau kita pengen mengejar itu, Bapak itu belum sholat ini kayaknya, atau sudah sholat tetapi jarang ke masjid gitu. Jadi profil jamaah kita ini kita
belum bisa kita petakan. Sehingga ini menurut kami problematika bagaimana sasaran dakwahnya kita tepat. Kalau misalkan data mustahik saja misalkan, ini apa namanya, setiap tahun itu mengumpulkan uang, nanti di zakatnya, di pembagian kurbannya itu harus mengentri ulang atau memproses dari awal rutinitas setiap tahun. Harusnya itu tidak terjadi. Itu kami anggap problematika. Demografi jamaah, peta jamaahnya bagaimana, profil jamaahnya, pendapatannya. Kalau ini sebenarnya aplikasi Islam bisa kita buat secara fleksibel. Terus kemudian yang keempat, antar bidang ini, kegiatan masjid ini kita biasa kadang tidak saling mengenal. Yang bagian dakwah jadwalnya seperti apa, terus kemudian bagian publikasinya kadang ini telat, ada yang bagian yang telat, tidak saling terhubung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian ini permasalahan yang sering kami alami, tidak berkelanjutan antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru. Setelah serah terima ini, Pak, laporan keuangannya udah ada. 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Pokoknya nanti kita siapin. Nanti kita baru buat dulu, Pak. Merekap lagi dari awal sampai akhir. Dan datanya valid nggak, bisa saja tidak valid. Terus kemudian kita pengen tahu nih data pengurus dari awal pengurusan sampai sekarang. Data pengurusnya bagaimana? Ada perubahan organisasinya enggak sih? Nah ini data antara satu pengurus dengan pengurus yang lain data tidak sinkron. Apa bisa jadi malah tidak ada laporan. Wah ini kasnya sekian, rinciannya seperti apa? Oh tidak tahu. Kira-kira pendapatan kita per minggu berapa, per bulan berapa, 1 tahun berapa? Ada pertumbuhan nggak pendapatan kita ini? Oh tidak ada, atau mungkin tidak tahu. Nah ini problem keberlanjutan kepengurusan. Jadi seolah-olah pengurus baru ini memulai pekerjaannya dari awal lagi. Nanti data asetnya kadang nggak diserahkan, ya. Dulu pernah beli apa, pokoknya yang di tempat masjid itu, ya pokoknya aset masjid itu. Terus ada yang dipinjam belum kembali, tidak tahu. Nah ini problematika keberlanjutan pengurus. Kemudian yang keenam, ini kadang tidak sesuai akad siswanya ini. Kita misalkan, Pak, saya mau infak untuk pembangunan, akadnya kan pembangunan. Kemudian ini saya pengen akad untuk apa, tapi penggunaannya tidak sesuai dengan akad yang disebutkan oleh yang berinfak, sedekah, zakat dan lain-lain. Jadi ada ketidaksesuaian dalam akad ini, sehingga ini kan mempengaruhi kita. Kemudian yang terakhir, tidak transparan dalam laporan keuangan. Tidak transparan ini bukan berarti pengurusnya ini bermain-main, mungkin karena pencatatannya yang tidak rapi, sehingga proses pelaporannya tidak rapi, sehingga menimbulkan kecurigaan. Kok infaknya kemana yang kemarin itu? Dilaporkannya juga kurang transparan. Ini terjadi. Mungkin problematika 7 ini bisa beda-beda antar masjid. Tapi ini rangkuman kami dari proses belajar dan berinteraksi dengan berbagai masjid. Ya, kami mendapatkan 7 problematika masjid. Nah, bagaimana problematika ini bisa kita selesaikan? Nah, kami menawarkan akibatnya tadi, karena 7 problematika tadi itu menimbulkan ketidakjelasan, kurang keterbukaan, sehingga kadang ada jamaah yang malas berinfak. Enggak, saya mau nggak berinfak di masjid. Lalu dia berdomisili di sekitar masjid, tapi tidak mau membantu infak di masjid, karena merasa tidak percaya dengan pengurus masjid, sehingga infaknya lewat lembaga yang lain, yang itu belum tentu terpercaya juga.
Kenapa kita berdomisili di masjid, kita melakukan kegiatan di sekitar masjid, tapi kita tidak mau berinfak di masjid? Sehingga ini menjadi problem, sehingga terjadi hal yang tidak sehat. Sekitar kami itu ada Pak, sampai saling menguji kenceleng gitu ya. Dan saking tidak percayanya itu kenceleng dipuji. Sehingga, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini problematika masjid. Nah, berikutnya solusinya ini kami menawarkan Maslam sebagai solusi dari seluruh problematika tadi itu. Mulai dari nanti kita ini, kalau kita menerapkan Maslam, maka pengurus DKM ini bisa disebut sebagai nanti profesionalismenya terjaga. Bahwa pengurus DKM profesional mengelola masjid dengan baik. Efisiensi, rinci, transparansi, akuntabilitasnya terjaga, mudah dipertanggungjawabkan, adaptif, karena semua informasi dan apa itu ada di Maslam ini. Kira-kira seperti itu. Sehingga kami akan coba sampaikan di sini Maslam. Mungkin Bapak-bapak sudah terregister ya di Maslam. Sudah pernah mencoba aplikasi Maslamnya, Pak? Belum pernah. Sudah pernah melihat? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, sekarang coba kita demokan. Beberapa kita demokan aplikasi Maslam. Jadi nanti Bapak-bapak bisa melihat webnya namanya maslam.id gitu ya. Maslam.id ini terkait nanti ada sering-sering yang ditanyakan apa. Nanti kita coba lihat di demonya. Ini kalau URL di atas 172 ini aplikasi demonya, Pak. Jadi demo dari aplikasi ini. Nanti kalau Bapak misalkan berminat masjidnya, saya tertarik dan berminat ingin menggunakan aplikasi ini, maka URL yang dipakai bukan ini, alamat yang dipakainya bukan ini. Ini hanya untuk Bapak pengen coba-coba. Bapak boleh input di sini, boleh. Tapi kalau jangan menginput masjidnya Bapak, nanti hilang. Karena ini untuk coba-coba, semua orang bisa melakukan input di sini. Ya, jadi nanti ini bisa dulu kan. Contoh ini. Ini yang pertama, di sebelah kiri ini adalah fungsi atau menu-menu yang ada di dalam Maslam. Tampilan pertama ini adalah tampilan yang kita bisa melihat kondisi masjid saat ini. Saat ini, ketika kita bisa tadi filter tanggal-tanggalnya, kita pengen potret kondisi masjid di tanggal berapa. Gitu ya. Di tanggal berapa kita bisa lihat. Kotakan-kotakan ini menggambarkan tadi. Yang pertama ini, kotakan yang pertama total jamaah. Jamaah kita ada berapa? Dilihat di sini. Di sini tercatat 21 jamaah. Terus kemudian ini ada donatur. Apa bedanya jamaah dengan donatur? Kalau jamaah ini kan orang yang memang menjadi jamaahnya masjid. Donatur kan kadang orang di luar masjid pun bisa menjadi donatur. Jadi harusnya donatur ini bisa lebih banyak daripada jamaah. Tapi minimal harusnya jamaah ini menjadi donatur gitu. Ini targetnya kita gitu ya. Kalau bisa menjadi donatur. Kemudian mustahik, kita akan catat mustahik ini. Sehingga data mustahik ini kan zakat itu kan salah satunya kita ingin mustahiknya lama-lama menjadi 0 gitu ya. Nah, ini indikator kita. Mustahik kita masih banyak nih gitu. Maka bagaimana cara mengoptimalisasi zakat kita? Kalau kita nanti pelaporannya bagus, ininya bagus, maka mustahiknya itu kita akan angkat dari mustahik menjadi donatur. Ini perannya kita nanti. Terus kemudian ini total kas bank. Total kas bank ini adalah posisi keuangan kita saat ini. Jadi kas kita ini mau di kas yang bentuknya cash, ada di rekening, ada dan lain-lain, ini munculnya di sini di kas bank ini. Total misalkan segitu nilainya.
Terus kemudian ini ada total request jamaah. Ini apa total request jamaah ini? Jadi, misalkan Masjid MBC ini menggunakan maslam. Saya kebetulan lewat ini di sini. Kegiatannya bagus banget nih MBC. Terus kemudian jadwal ininya bagus banget. Saya pengenlah mendaftar sebagai jamaah MBC walaupun saya tidak berdomisili di sekitar MBC ini. Keuntungannya apa kalau saya mendaftar jamaah? Saya mendaftar jamaah tapi nanti pengurus DKM ini siapa ini? Kok merequest sebagai jamaah itu? Oh, di-approve. Oh, diizinkan menjadi jamaah MBC, maka saya akan mendapatkan notifikasi jadwal kegiatan kajian di MBC. Setiap hari mungkin saya dapatkan WA. Ini ada kegiatan di MBC pengajian. Hari Ahad, hari apa. Pada saat ada program sedekah subuh, saya akan didapatkan notifikasi ada program apa-apa. Nanti saya yang mendaftar menjadi jamaah ini akan mendapatkan informasi itu lewat WA. Gitu ya. Terus berikutnya, total hutang. Oh, masjidnya punya hutang. Kok bisa masjid punya hutang? Oh, di masjid saya juga punya hutang, Pak. Beli aset, dicicil, Pak. Jadi, kami beli tanah, misalkan wakaf, ini tanah wakaf, ke pemiliknya dicicil pembayarannya. Maka dicatat sebagai hutang masjid. Ini perlu kita laporkan juga ke jamaah. Jamaah, kita punya hutang loh. Ayo kita segera lunasi hutang masjid kita ini. Terus berikutnya, total aset masjid. Ada aset, ada inventory. Aset ini yang berbentuk fisik, masjid, tanah, barang-barang yang... Nah, nanti pendefinisian aset ini kan masing-masing masjid bisa berbeda. Misal, ada yang di atas 500.000 baru ditulis sebagai aset. Kalau yang di bawah itu nggak usahlah dimasukin misalkan. Atau berapapun. Atau kalau misalnya kita 50.000 pun pengen dicatat sebagai aset, boleh. Tidak masalah. Tapi Pak, di sini kami belum menerapkan penyusutan. Jadi belum ada penyusutan. Aset ini belum ya. Nanti kemarin ada pertanyaan soalnya. Nah, depresiasi dan amortisasinya sudah ada atau belum itu? Belum ada. Kita belum masukkan itu di sini. Terus kemudian ada total pemasukan, pendapatannya, kemudian ada total pengeluaran, ada tabungan korban. Ini kita mengelola tabungan korban juga. Ada aplikasi, misalkan jamaahnya pingin ingin berkorban tahun depan, bikin cicilan tabungan, ini boleh. Terus kemudian ada ini pinjaman jamaah juga ada. Salah satu layanan masjid, karena ini ada permintaan masjid, Pak. Ada permintaan masjid, kami ini juga melayani pinjaman jamaah loh. Kas kami itu besar. Terus kemudian jamaah di tempat kami itu ada yang butuh pinjaman. Itu ada masjid yang memiliki program itu. Karena ini nanti bisa perdebatan. Kan ada masjid yang tidak setuju ada pinjaman jamaah. Soalnya kalau dipinjam nggak kembali, Pak. Rata-rata nggak kembali. Apa? Pinjam pas nyicilnya susah, nggak ketemu, nggak dibayar-bayar gitu ya. Nah, ini nanti tergantung kebijakan masjid mau pakai ini atau tidak gitu ya. Ini gambarannya pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini berarti sehat Pak ya. Pemasukannya lebih tinggi daripada pengeluaran. Masjidnya sehat ini. Terus kemudian itu zakat malnya ini distribusi dari siswabnya. Komposisinya seperti itu. Terus ini top 5 donaturnya. Ini kas banknya terdistribusi dari angka tadi itu berapa. Ini tergambar di sini. Terus kemudian pengeluaran yang terbesar di mana? Di masjid ini. Terus kemudian tipe pemasukannya di mana? Bapak, pendapatan dan pengeluaran ini bisa kita atur sesuai dengan kriterianya masjid. Kalau di istilah akuntansinya teh chart of account-nya bisa diatur gitu. Oh, saya pengennya pengeluarannya cuma beban dan pendapatan cuma beban. Satu saja, boleh. Saya mau pisah sampai rinci. Biaya kebersihan, biaya ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Pengen detail biayanya per kategorisinya, boleh.
Ini nanti tergantung masjid pengen melaporkannya seperti apa. Jadi bisa diterima. Nanti chart of cost-nya, Pak. Ini misalkan total pengeluarannya pertama dari gaji dan insentif. Ini misalkan nanti itu kita pisahkan gaji ustadz. Ustadz yang Jumat sama yang ini beda. Nah, bisa dipisahkan Pak di sini, Pak. Jadi pos-posnya beda-beda boleh. Atau mau kita sambungkan aja lah. Pokoknya pengeluaran untuk ustadz satu akun pengeluaran boleh. Ini nanti tergantung dari bapak-bapak sebagai pengurus mau mengkategorisasikan pendapatan dan biayanya menjadi seperti apa. Ini tempat pemasukannya dari infak warga, zakat mal, infak kenceleng, infak jumatan, infak pasar kaget dan lain-lain. Ini juga bisa kita atur. Kita mau mengkategorikan infaknya, misalkan di sini itu kalau minggu itu seringnya ada konsumsi. Kita bikin infak konsumsi pengajian, boleh. Karena ingin dipisahkan benar misalkan. Kita mau infak apapun, ini boleh. Ini tergantung dari pengurus DKM. Terus berikutnya, ini kita akan coba jamaah tadi. Saya sebut jamaah. Ini Pak. Yang tadi soal jamaah tadi itu, status baca Al-Qur'annya berapa? Jamaah kita ternyata, loh kok status yang belum bisa membaca Al-Qur'annya kok buta baca Al-Qur'annya kok banyak banget ya di kita ini. Oh, jadi kita DKM harus bikin program dong untuk mengetiskan buta baca Al-Qur'an ini. Yang Iqra juga masih banyak, ini yang Iqra itu. Terus yang penghafal Al-Qur'an yang ini nih, wah cukup banyak ini. Membaca Al-Qur'an dengan tartil, oh ada. Nah, ini nanti bisa diatur. Bapak pengen mengkategorisasi atau memprofil jamaah kita, pengen diketahui seperti apa. Ini dari status baca Al-Qur'an. Status hajinya, boleh dilihat. Terus kemudian status sholatnya tadi itu. Oh ini sholatnya rutin, sholat tidak rutin. Ini ketemunya di masjid cuma pas lebaran aja ini misalkan. Pas sholat id aja ketemu di masjid. Berapa orang yang itu misalkan. Itu ya. Terus kemudian ketemunya pas Jumatan dan ini sholat rawatibnya nggak pernah ketemu gitu misalkan. Nah ini berarti kita data. Sehingga pengurus DKM bisa tahu ini. Terus kemudian mustahiknya ini. Yang amil, fakir, miskin, gorimin berapa. Status-status itunya. Terus kemudian laki-laki perempuan usianya. Nah ini problematika masjid ini. Di tempat saya ini Pak yang usia muda ini kecil banget Pak. Jadi yang isinya masjid itu lansia semua. Yang pemuda ini nggak ada isinya. Nah ini problematika masjid juga ini. Jadi yang usia jamaah ini di tempat saya ini nggak ada ini pemudanya. Jadi kalau ada Jumat sholat berjamaah itu isinya itu yang sudah pensiunan gitu. Anak-anak gitu jarang terlihat. Nah ini demografinya ini. Jenis kelamin, status rumah ini. Kita bisa lihat juga status rumah. Oh ini ada yang milik sendiri, sewa rumah dinas, menumpang dan lain-lain. Ini gimana cara mendapatkannya? Kan gitu ya Pak. Ini kalau di kami itu pengurusnya itu sensus Pak. Kita sensusin. Kita data masukin jamaah satu persatu. Oh yang status rumahnya belum diketahui. Ya kosongkan dulu. Tidak terdeteksi. Ini tuh rumah sendiri, rumah ini. Nah, nanti pas ini datang silaturahmi ngobrol-ngobrol-ngobrol. Wah, rumahnya ini nih, Pak. Ini masih ngontrak. Oh, berarti catat nih. Si Bapak ini tuh masih ngontrak gitu. Ya, dan lain-lain. Status menikah. Wah, ini ada poligami, Pak. Ini permintaan, Pak, soalnya, Pak. Jadi ini menjadi polemik ini. Kenapa muncul pas ada masjid yang datang ibu-ibu? Kenapa ada poligami? Nah ini perlu didata ya Pak. Perlu didata ya. Perlu didata yang lajang berapa menikah cerai mati, ya, poligaminya berapa. Ini isinya sih bebas nanti. Ini bisa kita request. Saya pengen mendeteksi yang lain-lain juga boleh, gitu ya. Terus kemudian pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya ke bawah. Sudah cukup ini? Nah, ini adalah profil jamaah kita. Jadi kalau pengurus mengetahui jamaah kita, ini kan jadi lebih paham kita. Sehingga menyusun programnya jadi lebih pas. Ini jangan-jangan kita kegiatan di masjid ini nggak didatengin karena nggak diminati sama jamaah kita. Karena bikin programnya itu suka-suka pengurus.
Jadi pengurus bikin program ini, ternyata jamaahnya nggak suka Pak program itu Pak. Jadi pengurus harus membuat program yang jamaahnya suka. Oh, jamaah ini sukanya pengajian modelnya seperti ini nih. Kalau pengajian yang gini itu nggak ada yang hadir. Oh, kalau pengajian ada snacknya, ada makannya, itu kayaknya rame nih. Ya sudah, kita adakan terus saja pengajian dengan saya. Kita buka infak untuk konsumsi. Misalkan, jadi kalau kita paham nanti bisa ini. Nah, berikutnya ini yang penting ini, laporan keuangan masjid. Ini detail laporannya Pak. Ini laporan keuangan yang sudah terstandarisasi. Jadi di sini ada pendapatan. Pendapatannya apa saja. Terus kemudian ada biayanya apa saja. Saldo ini periodenya juga bisa dilihat. Mau bulanan atau mingguan. Kita pengen bulanan atau mingguan, boleh kita lihat di sini. Jadi nanti kalau misalkan model pelaporannya setiap hari Jumat dilaporkan, tidak perlu lagi nanti ini bisa langsung di print, Mbak. Bisa di-download menjadi Excel juga. Saya pengen laporan mingguan, pilih, print, kasihkan ke ini, tolong dibacakan. Atau mingguan, boleh. 1 tahun, boleh. Nah itu ya, nanti bisa kita lihat. Terus kemudian kalau kita pengen lihat saldonya, ini saldo kita. Saldo kita ini terdistribusi di mana saja. Oh, di banknya berapa, di ininya berapa gitu ya. Terus detail per pos tadi yang kita tentukan, per posnya tadi juga bisa kelihatan. Oh, di BCA ini ada wakaf nilainya sekian. Di BCA ada zakat mal nilainya sekian. Dan seterusnya. Jadi kita udah tahu posisinya. Infak konsumsi ada berapa ya? Oh, yang cash ada sekian, yang di bank ada sekian gitu. Udah ketahuan langsung. Walaupun rekeningnya satu, bisa kita bedakan, Pak. Karena nanti di sini kelihatan. Jadi kadang ini ada masjid bikinnya itu rekening 1 untuk khusus wakaf, rekening 2 untuk ini. Nanti susah. Jamaahnya, ini kok ribet banget sih masjid. Kalau mau ini aja harus menghafal banyak rekening. Ini silakan rekeningnya 1 saja. Kita bisa membedakan ini posnya untuk apa saja. Berikutnya nanti alur kasnya pun juga bisa kelihatan. Alur kas masukan pengeluaran mutasinya bagaimana ini juga bisa kelihatan. Ini detailnya Pak, alur kasnya. Oh, gaji dan insentif nilainya sekian, insentif imam khotib Jumat 350.000. Dan ini nanti bisa di-download, bisa didetailkan. Terus pengurus juga bisa mengatur siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh nginput. Oke, nanti dibagi hak aksesnya. Sekarang ke aset atau kegiatan. Ini kegiatan, Pak. Kita pengen jadwal kegiatan selama setahun. Boleh. Kita masukkan ke sini. Nanti, Bapak, ini nanti ini aplikasi berbasis webnya. Nanti ada aplikasi mobilenya. Mobilnya nanti itu kalau Bapak nginput di sini, laporan nanti bisa dilihat di aplikasi mobilnya. Kita belum rilis aplikasi mobilnya. Masih dalam pengembangan. Mudah-mudahan kita bisa segera menyelesaikan aplikasi ini. Tadi di kegiatan, kategorinya, pembicaranya, daftar pembicara ustadz-ustadznya siapa saja, kita bisa data di sini. Sehingga nanti pengurus baru misalkan, bagian dakwahnya ganti. Ustadz, punya data penceramah nggak? Oh ada. Nah, lihat aja nanti di Maslam gitu. Sudah ada semuanya, kontaknya, ininya sudah tersedia. Terus kemudian ini ada inventory tadi. Tadi kita baru bahas aset. Ada juga inventory. Inventory yang barang habis pakai. Misalkan di sini ada kafan gitu ya. Sekarang kafannya ada berapa? Oh, lihat dulu. Terus kemudian sabun, pewangi, pel dan lain-lain, itu inventorinya kita catat. Kita pengen juga belanja kita inventory itu berapa sih belanja inventory kita per bulan, per minggu. Jadi kita bisa memprediksi, oh ternyata inventory kita ini habisnya sekian. Nanti kita bisa memproyeksikan kebutuhan 1 tahun ke depan untuk inventorinya kita.
Berikutnya nanti ada di ke bawah transaksi keuangan tadi sudah, laporan hutang, Idul ya, nanti ini juga ada menu khusus Pak, Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri nanti itu yang berulang kan pembagian zakat gitu ya. Biasanya berulang. Terus kalau di Idul Adha itu pendaftaran kurban, kemudian nah ini nanti lengkap. Jadi nanti proses ini juga proses nanti di Idul Adha ini status tracking. Kalau misalkan di Masjid MBC ini ada yang daftar, ada tercatat nih. Terus nanti pada saat di hari H, kira-kira ini nggak usah lagi nanti diumumin, ditelepon pakai bapak ini mau disembelih gitu. Nah ini nanti yang kurban pun sudah bisa tahu sendiri nanti lewat aplikasi mobilnya. Oh 5 menit lagi dapat notifikasi akan disembelih. Kalau mau menyaksikan nanti silakan hadir. Tidak perlu pakai toa, pakai ini dipanggil-panggil tidak ada dan seterusnya. Sambil kadang nunggu bikin lama. Terus kemudian status distribusinya bagaimana? Ini semuanya nanti ada di menu Idul Adha ini. Terus kemudian nanti ada yang administratif tool ini tadi pengurus tadi akan memiliki kuasa penuh mana yang boleh mengakses aplikasi ini, mana oh si bapak ini bagian dakwah, bapak inputnya di bagian kegiatan dakwah ya. Oh bapak ini bagian aset. Oh bapak inputnya di urusan aset ya. Nanti kalau ada peminjaman aset ke bapak ini dicatat di sini. Oh bapak ini bagian inventory yang beli-beli belanja-belanja dan seterusnya. Nah ini di punya hanya bisa ini. Yang lainnya boleh melihat saja, tapi nggak boleh ngedit-ngedit, nggak boleh nambah-nambah. Yang bendahara boleh nginput, boleh ini. Terus kemudian ketua pun misalnya, ketua nggak boleh nginput-nginput Pak, misalkan. Aturannya itu aturan yang dibikin oleh pengurus. Jadi aman, orang yang diberikan hak wewenang yang boleh mengakses data ini. Kira-kira Pak gambaran kami dari Maslam seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang ingin diusulkan, silahkan. Bapak saya melihat, Bapak bisa mencoba akses URL ini untuk coba-coba melihat detailnya. Tadi kan saya cuma menjelaskan sekilas sekali, sekilas-sekilas. Nanti Bapak bisa mencoba ini, buka maslam.id. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sering sudah ditanyakan oleh masjid-masjid yang lain, itu sudah ditanyakan. Juga ada video nanti di YouTube-nya Maslam, bisa diakses bagaimana sih cara nginput Jiswab tadi, bagaimana ngatur akun-akunnya, bagaimana cara nginput aset dan seterusnya ada di YouTube-nya Maslam. Terus kemudian Bapak berpikir merenung di diskusi dengan pengurus masjid yang lain, kayaknya kita perlu deh pakai Maslam gitu ya. Nah, silakan meregisterkan masjid Bapak di aplikasi maslam.id. Nanti tim kami akan menghubungi. Terus yang saya ditanyakan, aplikasi ini bagaimana? Aplikasi ini gratis, Pak. Bayar silahkan digunakan seefektif mungkin. Sampai kapan gratisnya? Insya Allah selamanya gratis. Silahkan digunakan. Ini kalau Bapak nanti jadi pengurus masjid ini pahalanya kan sudah banyak. Nah kami ingin berharap bikin aplikasi ini dapat jariahnya juga. Membantu masjid supaya dikelola menjadi lebih baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Mangga kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan atau diusulkan, mangga Pak, kami persilahkan. Mangga Pak.
Oke Pak, pertanyaan yang bagus. Jadi ini sama Pak, ada kemarin itu juga ada pengurus masjid, Mas, kalau kami yang input pakai komputer aja sudah kerepotan gitu, nggak bisa. Bagaimana cara menginput aplikasi di sini kan gitu ya. Nanti benar Pak, nanti kalau Bapak sudah mendaftar, sudah ini, kami akan adakan pelatihan. Pelatihannya bisa ada satu dan bisa juga didatengin kalau di daerah Bandung mah. Didatengin nanti kita akan ada ini, tapi ada juga masjid yang sudah mandiri bisa gitu ya. Kalau yang pengurusnya masih muda-muda, yang sekatan dan lain-lain itu bisa jadi. Tapi pelatihan pasti akan kami lakukan. Nanti misalkan masjid ini, Pak, masjid di ini kami butuh pelatihannya bisanya ini. Oke, kami akan bisa saja datangin. Kalau tidak online gitu ya, online bisa sendiri sampai pendampingan, Pak. Ini kami punya laporan keuangan setahun seperti ini, bagaimana cara masukinnya. Nah, itu nanti kita dampingi. Kita berikan pelatihan. Dan pelatihannya juga gratis. Kita akan berikan semuanya. Ada lagi, Pak? Mangga, Pak. Ekspor data. Oh, yang ini. Oke, kita contoh ini, Pak. Ekspor ini nanti bentuknya Excel. Keep, keep aja. Ya. Ekspor saat ini bentuknya baru Excel. Nah, bentuk Excel nanti ini tinggal direformat Bapak menjadi apa yang diharapkan. Muncul? Belum muncul? Di ini, di extend Windows. Munculnya di extendnya. Ditarik dulu ke sini. Oh, extendnya mati. Bentuknya Excel, Pak. Nanti bisa di-download. Tampilannya datanya seperti yang ditampilkan di sini, tapi nanti di-download dalam bentuk Excel. Begitu, Pak. Ini bentuk datanya, Pak. Di Excel seperti ini. Ini bisa diolah lebih lanjut. Nah, nanti makin ke depan kami juga sudah mendapatkan usulan-usulan untuk formatnya pengen langsung jadi. Jadi nggak usah diotak-atik lagi. Pengen format laporannya seperti ini. Nah, tapi ini kita tampung dulu. Karena pada fase ini kami pengen sosialisasi dan mendapatkan respon, feedback, kira-kira aplikasi Maslam ini benar-benar dibutuhkan atau tidak. Sehingga kami lagi pengen ngetes gitu, Pak. Ternyata memang responnya alhamdulillah udah bagus. Dari sudah sampai Medan, Lampung, Aceh gitu ya. Sudah beberapa menggunakan ini dan pelatihannya online, Pak. Pelatihannya online. Nanti hari tanggal 27 Januari kami akan ke Bekasi. Karena Bekasi ada sekitar berapa masjid ya?
9 masjid, Pak. Di Bekasi ada 9 masjid yang sudah menggunakan Maslam dan pengen offline, pengen didatengin offline. Biasanya kan ketemu di Zoom gitu ya. Ini kita akan datangin offline nanti di tanggal 27 Januari. Sambil kita akan berikan materi lain tentang bagaimana organisasi digital. Gitu. Jadi ada pembicara kita bawa dari teman-teman kami juga untuk menjelaskan bagaimana mengkreat organisasi yang baik, efektif itu seperti apa. Begitu Pak. Ada lagi? Mangga Pak. Oke, baik Pak. Maslam ini ada di internet Pak, di cloud. Jadi berarti ini, Maslam ini adalah sebuah rumah yang besar. Terus kemudian masjid-masjid ini menempati satu kamar-kamar yang ada di rumah itu. Jadi datanya misalkan masjid MBC masuk itu kita akan sediakan ini rumah atau kamar untuk masjid MBC, ini kuncinya. Nah, jadi pengurus masjid nanti yang mengatur kamar itu sendiri. Tetapi lokasinya semuanya ada di rumah yang besar yang dikelola oleh Maslam terpusat, Pak. Begitu kira-kira. Bisa menjawab, Pak? Jadi tidak di lokal. Kalau misalkan di lokal ini kami kerepotan nanti. Kalau seandainya ada update terbaru, kalau ada 1000 masjid, kami harus mengunjungi 1000 masjid untuk melakukan update. Jadi kalau ini nanti itu ada update baru, kita tinggal set notifikasi, Pak. Contohnya kalau Bapak sudah tergabung di Maslam, sekarang ada pembaruan menu ini, ada penambahan menu ini. Contohnya kemarin misalnya penambahan tabungan kurban. Terus kemudian ada tutorialnya. Ini ada fungsi baru tabungan kurban untuk apa. Kalau masjid pengen menggunakan, silahkan fungsi itu. Jadi langsung bisa digunakan oleh seluruh masjid yang terdaftar ini. Pertanyaannya, data saya aman nggak tuh kan gitu ya? Data masjid saya aman nggak? Insya Allah aman. Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kami juga sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan keamanan untuk satu melakukan uji coba Pak. Silahkan aplikasi ini diuji coba tingkat keamanannya seperti apa. Terus kemudian kita tinggal proteksi beberapa. Dan itu terus berlanjut Pak. Secara terus-menerus kita update. Sehingga kami ini juga nanti datanya aman, insya Allah. Kalau misalkan di lokal, ini pertama masjid harus menyediakan server. Terus nanti siapa yang mengelola server ini? Terus siapa nanti yang membackup data ini? Karena pernah kejadian di komputer disknya rusak, datanya hilang semua. Oh, sudah pernah di backup, tetapi di backupnya nggak bisa dibuka, Pak. Asumsinya sudah di copy di flash disk, ini aman. Ternyata setelah komputernya rusak, beli komputer baru, udah flash disknya dimasukin, nggak bisa dibuka, kena virus lah, kena apalah gitu. Sehingga ini problematika yang kadang masjid ini, udah kita terpusatkan saja. Permasalahannya itu adalah keamanan data. Kita insya Allah berkomitmen untuk menjamin keamanan data itu. Sehingga kemudahannya bisa didapat. Sehingga di masjid asal punya internet dan ada laptop bisa menginputkan. Pengurus DKM lagi jalan-jalan di Pangandaran ini. Ada jamaah, Pak saya mau infak. Langsung, boleh. Langsung dimasukin. Langsung kelihatan data infaknya. Oh ada, sudah masuk. Oh iya sudah masuk. Jamaah bisa melihat juga Pak. Tadi saya infak sudah masuk belum?
Dilihat aja. Kalau sudah di-input berarti nanti sudah bisa lihat. Oh, sudah masuk. Wah, cocok. Pengeluaran masjid masanya dilihat. Cocok. Kapanpun, dimanapun, asal Bapak punya kuota internet, bisa menggunakan aplikasi Maslam. Begitu Pak, kira-kira Pak? Betul. Ada lagi? Mungkin usulan. Kami hadir ke masjid-masjid ini untuk mendapatkan masukan, Pak. Supaya cita-cita kita ini bisa mewujudkan masjid yang lebih profesional, lebih berguna ini bisa kita wujudkan. Kami nggak bisa sendiri. Bapak yang punya pengalaman, yang paling sering mendapatkan problematika masjid, yang perlu disolusikan. Nah, kami pengen beli itu masalah-masalah itu. Kemudian kita tangkap, kita analisis, oh ini kayaknya masjid lain juga punya kendala yang belum terdata di sini kira-kira, atau yang sudah tersini tapi bisa dikembangkan, bisa diimprove, ini kami butuh masukan. Sehingga Bapak misalkan menggunakan, wah ini sepertinya kalau dibuat gini-gini lebih bagus, lebih ini. Nah, kita tangkap Pak. Kita tangkap, kita masuk, oh kalau kita analisis, oh ini kayaknya bagus juga ini. Usulan dari masjid A gitu. Nanti kita tangkap, nanti kita buat prioritas pengerjaannya. Karena banyak juga usulannya. Sehingga masjid ini nanti seminggu lagi ada fitur baru lagi Pak. Karena mengakomodir usulan-usulan yang dari jemaah. Kemarin ada usulan juga Pak. Dari masjid mana ini? Pengennya itu nanti bisa ditampilkan di TV gini gitu. TV gini, oh bisa langsung. Kalau TV ini punya akses ini bisa langsung tampilkan. Sampai ada jadwal digital jamnya, ada laporan keuangannya, semuanya nanti muncul di dalam satu ini. Oh usulan yang bagus gitu. Ini usulan yang menarik. Kita catat Pak. Nanti kita bahas dengan teman-teman bagaimana ini tingkat pemenuhannya. Kapan bisa kita penuhi? Atau mungkin ini, oh ini kayaknya sulit nih kita penuhi. Atau mungkin, wah nanti prioritas yang kesekian misalkan. Begitu Bapak. Jadi mohon feedbacknya, mohon masukannya, mohon sarannya agar Maslam ini benar-benar bisa menjadikan masjid kita naik kelas. Kemarin Ketua Maslam ini presentasi di Pusdai Pak. Kemudian kita juga diundang oleh DT Peduli dan MK Certification. MK ini bikin sertifikasi masjid, Pak. Ini menarik. Dan kami ini kerjasama nanti dengan MK Certification itu. Mereka punya standar bagaimana pelayanan masjid yang bagus gitu. Nanti ada bintangnya, Pak. Oh, kalau masjid MBC ini dapat bintang 5, berarti sudah pelayanannya nomor 1. Toiletnya bersih, misalkan air nggak pernah kurang, tidak ada nanti lagi kotoran-kotoran cicak di karpet. Itu nanti standar-standar kriteria itu. Nah, kemarin kita pengen kerjasama dengan DT juga. Nanti kalau masjid itu pakai Maslam itu sudah minimal itu bintang 3 lah gitu Pak. Jadi laporannya ada, ini ada gitu. Jadi kalau aplikasi Maslam itu diimplementasikan dan dijalan dengan baik, maka masjid ini dapat bintang 3. Tinggal 2 lagi menjadi bintang 5, misalkan gitu. Ya ini kami masih berdiskusi bagaimana yang bisa disinergikan. Terus kemarin dengan yang Munjalan itu, yang Munjalan Ustadz Lukman itu juga ada diskusi. Sehingga saling bersinergi untuk menguatkan peran masjid ini bagaimana kita bisa bersama-sama. Kan nggak bisa diurusin satu orang. Pasti kita butuh bekerja sama. Mengambil peran masing-masing. Karena kami ini orang IT, programmer, ya kami mengambil peran membantu masjid di sisi ini. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau tidak ada lagi, mungkin kami cukupkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyampaian. Kami tunggu feedbacknya. Mudah-mudahan Bapak berminat untuk menggunakan Maslam. Dan mari bersama-sama menjadi agen perubahan masjid. Kita ubah masjid menjadi masjid yang profesional. Bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini bagian analisis. Tapi yang mereka yang putih yang bingung panas. Oh, database untuk masuk input dan dipraktekkan langsung sama para ahli ini. Ya demikian Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, sosialisasi mengenai digitalisasi masjid oleh Mas Lam telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua juga mendapatkan ilmu yang selanjutnya kita praktekkan karena sehebat apapun teori kalau tidak dipraktekkan ini tidak kurang maksimal. Apalagi ini program yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan membantu menjembatani setiap masjid untuk memiliki manajemen yang baik dan dipermudah dalam digitalisasi seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup bersama dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.